di Rama Podcast, Radar Malang Podcast. Nah, spesial khusus akhirnya aku bertemu dengan adik-adikku yang cantik gitu. Jadi vibes-nya beda gitu. Udah pakai pink ya kan. Kali ini Rama Podcast kita berkolaborasi dengan dua putri-putri cantik. Yang pertama dari Duta Hijab Radar Malang dan juga Putri Hijab Influencer Indonesia. Tapi yang kita datangkan yang Jawa Timur. Sama aja sih ya? Sama aja. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini harus panggil Bu Ukti nggak sih? Nggak perlu, santai aja ya. Selamat pagi adik-adik gitu aja. Kita kan seumuran ya, teman-teman berarti ya. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu satu-satu dari Putri Hijab. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Drupa Dewi Kayani, bisa dipanggil Yupa. Di Putri Hijab sendiri saya sebagai Putri Hijab berbakat Jawa Timur 2021. Oke, Putri Hijab berbakat. Nanti kita tanya bakatnya apa sih? Gitu ya. Oke, selanjutnya silakan. Halo Kak Selma. Halo. Saya Srina Mirawati, bisa dipanggil Ira. Saya adalah runner up 2 Duta Hijab Radar Malang tahun 2022. Oke, ini masih pada baru ya? Iya. Masih bawa sas yang bagus ya. Belum terluka dan belum ada darah kayaknya sasnya ya. Masih putih bersih ya? Masih putih bersih ya, bener. Karena kan memang mengemban amanah selama 1 tahun. Putri Hijab Iya, 1 1 tahun. Duta Hijab juga 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu kan cukup berat, ya kan? Otomatis di mana ada selempang itu masih ada di pundakmu, yang kamu jaga otomatis banyak. Iya kan? Iya. Nah, ngomongin soal Putri Hijab Influencer dan juga Duta Hijab Radar Malang, kita tahu nih, pasti di luaran sana ketika podcast ini keluar, udah rame nih. Kok bisa ya? Dua putri-putrian, biasanya kan dua pijen itu kan berkompetisi, cantik-cantikan, bagus-bagusan. Nah, di sini kita menghadirkan sesuatu yang berbeda karena kita ceritanya akan menjadi sister gitu kan ya. Mungkin di episode sebelumnya kita sudah kenalan nih Putri Hijab sendiri itu seperti apa dan Duta Hijab sendiri itu seperti apa. That's why kita bisa sister nih, sampai sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol terus gitu kan. Oke. Nah, Yupa, namanya tadi Drupa Dewi. Drupa Dewi. Iya. Itu kayak nama Bali. Oh, aslinya dari Bali tapi? Mama Jakarta, Papa Bali. Oh, tinggalnya di Bojonegoro. Oh, agak melencong ya. Nggak apa-apa ya. Putri Hijab Indonesia soalnya. Jadi itu mencerminkan Indonesia banget. Benar. Nah, menjadi seorang pijen, menjadi seorang duta, menjadi seorang putri, orang itu pasti pertama akan melihat pasti putri dan duta itu tuh pasti cantik. Iya kan? Nggak mungkin dong jadi putri nggak cantik gitu kan. Nah, standar kecantikan ini hampir tiap detik menurut saya sangat berbeda, cepet banget, apalagi adanya sosmed, TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain gitu. Kalau dari dua putri yang ada di depan saya, jadi keinget grand final ya. Jadi deg-degan lagi. Ini yang nonton malah masyarakat netizen ya. Kalau kemarin kan mungkin teman-teman aja, ini netizen gitu. Berbicara mengenai kecantikan itu, menurutmu sendiri nih masing-masing, definisi cantik sendiri itu apa sih? Boleh siapa duluan? Mau sweet dulu? Dari Kak Yupa. Silakan. Oke, sebenarnya definisi cantik itu mungkin teman-teman udah klise banget ini dengernya. Mungkin kayak pasti sering dengar kayak cantik itu nggak cuma dari luar, melainkan juga dari dalam atau inner beauty. Itu penting banget. Jadi kayak apa ya, kita di sini kan yang namanya juga kontes kecantikan ya. Betul. Ajang beauty pageant tuh ajang kecantikan. Pasti yang dilihat pertama tuh fisik pasti, tapi tetap attitude itu nomor 1. Seperti itu. Jadi kalau ditanya soal definisi cantik itu nggak cuma dari luar, melainkan juga dari dalam. Percuma kalau mau secantik apapun kamu, seglowing apapun kamu, semahal apapun skincare kamu, tapi kalau attitude-nya 0, itu udah ketutup semua dah. Gitu. Akibat nilai setitik rusak. Nah, bener banget. Cantik sebelah mah. Oke, luar biasa sekali. Putri Hijab banget, jawab aja. Kira-kira nilainya berapa nih? Biar teman-teman vote ya, lolos nggak ya kira-kira? Gitu. Kayak diwaktuin nih. Pantesan berbakat ya. Oke, gimana nih kalau dari Duta Hijab? Benar Kak Selma. Jadi banyak orang yang menilai cantik itu dari segi fisik, dari kurus enggaknya, warna skin tone kita, terus tirus enggaknya. Kalau misal kita bayangin ya Kak ya, kalau misal semua wanita di Indonesia maupun di dunia kita samakan fisiknya harus kurus, harus tinggi, harus tirus, terlalu monoton untuk mendefinisikan arti kata cantik. Benar. Padahal cantik itu memiliki arti yang sangat luas, di mana segala sesuatu yang memang harus memanusiakan perempuan atau wanita yang ada di Indonesia maupun di dunia ini begitu. Jadi menurut saya cantik itu
benar dari inner beauty, bagaimana value kita sebagai perempuan, bagaimana attitude kita, bagaimana cara kita menyikapi, menghargai, menghormati orang lain, itu adalah yang pertama. Karena menurut saya kita sebagai perempuan itu memang harus mengutamakan inner beauty dan harus menjadi diri sendiri. Benar. Just be yourself and upgrade your value because the true meaning of beauty came from our value. Luar biasa sekali. Udah benar-benar berasa hype-nya. Waktu saya dulu grand final juga seperti ini ya. Dagdikduk nggak? Untung AC-nya dingin ya. Tertutup ya kayaknya. Udah ketutup ya. Oke, itu definisi cantik menurut dua putri yang memang cantik di sini gitu ya. Emang bener sih kita ngomongin soal attitude. Rata-rata teman-teman di sini number one is attitude ya. Yes, bener. Karena memang kerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh kita melihat, apalagi yang sempat viral kalau teman-teman menyaksikan di TikTok, ada juga perempuan berhijab dengan dance-nya yang inget kan beberapa saat kemarin ini, itu juga baliknya ke attitude. Karena sekarang kalian setuju nggak sih kalau aku ngomong bahwa cantik sekarang di zaman sekarang ini cantik itu gampang banget. Asalkan kamu punya uang, ya kan? Kita punya duit, kita bisa cantik. Dan itu cepat bisa. 1 bulan aku mau suntik putih, nirusin ini jadi. Tapi attitude, berapa puluh tahun kamu hidup kalau nggak ditata dari awal, itu susah. Iya bener banget. Iya kan? Oke, setuju. Hidup perempuan Indonesia. Kenapa jadi kader politik kita ya? Oke, luar biasa sekali. Nah, dan perjalanan menuju kalian ikut pemilihan, ini kan pasti kalian pernah ada di titik terendah. Pernah dong insecure. Pernah dong ngerasa, namanya cewek ya, secantik-cantiknya cewek menurut saya, secantik-cantiknya kita pasti akan merasa insecure, ya kan? Apalagi kalau adanya gitu, siapanya siapa gitu kan. Biasanya kita insecure gitu. Nah, menurut kamu sendiri, dengan adanya media sosial, dengan tingginya antusiasme orang di Instagram, di TikTok, itu kan mendefinisikan cantik itu yang harus setara nih, tinggi, putih, langsing, terus berisi tapi nggak gendut, ya kan? Gimana menurut kalian terhadap itu? Dan juga produk-produk skincare yang memang membentuk kecantikan itu jadi standarnya seperti ini nih. Menurut kamu gimana? Oke, dari aku ya Kak Yupa ya. Jadi menurut saya menggunakan media sosial, telah diketahui bahwa media sosial itu kan ada 2 sisi mata pisau gitu ya Kak ya. Jadi memang harus pintar-pintar menggunakan media sosial, harus pintar menyaring mana yang memang cocok dan sesuai dengan pemikiran kita, dengan prinsip kita, mana yang enggak. Jadi kalau misal semua informasi yang ada di media sosial kita terima, otomatis nanti bakal buyar gitu istilahnya. Jadi memang misal nih Kak ya, ada seseorang yang posting foto, dimana ini notabene-nya perempuannya cantik putih. Kemudian ada juga seseorang lagi perempuan upload foto cantik juga, tapi skin tone-nya beda. Terus ada yang komen nih, ya Kak ya, ada yang komen, wah cantik banget. Terus ada lagi yang sebelah di komen, cantik tapi kayak kurang putih deh Kak, coba putih dikit pasti lebih cantik gitu. Padahal sebenarnya semuanya cantik. Nah, perbedaan itu yang membuat mereka sama-sama cantik. Jadi harus memegang teguh prinsip bahwa semua perempuan cantik. Cantik perempuan itu bukan hanya dari physical appearance-nya, tapi juga dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi meskipun kita diem aja, kalau misal memang kita value-nya tinggi, attitude-nya bagus, pasti udah kelihatan cantiknya gitu Kak. Benar. Jadi kita memang ketika menggunakan media sosial harus benar-benar menyaring mana yang sesuai dengan prinsip kita, mana yang enggak gitu sih Kak. Oke, itu menurut dari Usrin, Duta Hijab. Silakan Putri Hijab. Oke, sebenarnya bener banget yang dibilang sama yang kakak ini, ya ampun. Lupa ya. Gak gitu kayak gitu ya. Iya. Blank. Iya, sebenarnya bener banget. Sebenarnya pengaruh sosial media itu tuh penting banget. Apalagi sekarang kan orang-orang banyak banget beauty vlogger. Nah, itu kan bener banget. Jadi orang-orang bisa tahu soal skincare, macam-macam klip mereka. Itu bisa dari situ. Cuma nah, gimana kita bijak dalam menggunakan sosial media? Nggak bisa kita makan mentah-mentah itu informasi yang didapatkan. Kayak misalkan, wah ini bisa jadi glowing, bisa ini, tapi kan tiap kulit orang kan beda-beda. Benar. Kita langsung coba, tatonya jerawatan, nyalahin yang skincare-nya. Nah, sebenarnya kan nggak kayak gitu lah. Lebih baik juga kita harus konsultasi dulu. Jadi ya, kita juga sebagai influencer ya, ini kan hijab influencer. Itu juga harus menginfluence yang emang bener-bener sesuai. Jangan karena emang kita di endorse terus kita membagus-baguskan produknya. Jadi emang bener-bener yang amanah. Tetap jujur ya? Iya, amanah tuh nomor 1 gitu. Karena kan balik kita lagi audiensnya kan ya. juga banyak ya. Jadi ya harus ya usahakan jujur lah itu. Balik lagi. Emang kuncinya cantik itu sebenarnya adalah attitude. Iya, bener banget.
Oke, benar. Nah, balik lagi ke Putri Hijab influencer. Kita tahu bahwa kelihatan ya visi misinya berarti kan yang pertama adalah harus menginfluence. Iya. Berat nggak? Ya. Ya jujur nih. Jujur ya. Curhat sedikit ya. Siapa tahu karena ada wanita yang memang suka tantangan. Iya. Dengan tahu beratnya segini, oh bisa nih aku. Iya. Ada juga yang tahu memang dia insecure banget nih Iya. nggak bisa. Nah, mau boleh diceritain? Kalau soal berbicara tentang influence berat apa enggak, mana sih yang nggak berat dalam soal menginspirasi orang? Pasti berat. Karena kita ya juga sebagai mengemban amanah, kita juga harus menginspirasi banyak orang. Itu juga kadang banyak lah cemoohnya kayak misal, iya apaan sih sok nginspirasi, sok-sokan ceramah atau apa, padahal ya gitu-gitu udah kayak banyak banget lah. Cuma ya gimana ya, namanya juga iktikat baik. Selagi kita niatnya emang baik, selagi itu buat kebaikan bersama, ya udah omongan kayak gitu nggak usah didengerin. Karena itu kayak apa ya, malah ngebikin kita stuck gitu, stuck di situ aja. Banyak ya balik lagi insecure, banyak omongan gini-gini malah bikin kita nggak berkembang, kita nggak bisa improve diri kita. Jadi ya udah masukin aja omongan mereka itu sebagai kritik yang membangun. Makanya gimana kita bisa ngolah omongan yang nggak baik mereka itu bisa jadi semangat buat kita gitu sih. Luar biasa. Tuh, ada beratnya. Cuman yang didapatkan juga banyak iya, ya. banyak banget. Apa aja boleh nggak di skill dikit-dikit nih, siapa tahu nextnya. Mau pemilihan katanya. Iya, bener banget mau pemilihan. Nah, siapa tahu nih teman-teman yang di luar sana pingin. Iya. Beratnya kan tadi udah diceritain. Iya. Tunggu, Duta Hijab dikumpulin dulu beratnya ya. Kita satu-satu nih. Beratnya udah. Senengnya apa sih jadi Putri Hijab influencer? Benefitnya pasti banyak banget ya, kayak yang pasti kita juga dapat relasi baru, teman-teman baru tuh banyak banget. Jawa Timur kan juga banyak ya kota-kotanya, apalagi juga se-Indonesia, karena kan Putri Hijab Jawa Timur nanti ini kan akan pemilihan yang mana nanti top 3-nya akan lanjut ke Putri Hijab Indonesia kayak gitu. Selain itu kita juga bisa, ya ini salah satunya bertemu teman-teman banyak ya kan, menjalin relasi, terus juga yang pastinya sih nama ya, kita mendapatkan nama yang mana tuh bisa meningkatkan value lagi. Kalau misalnya nanti ada job, kita bisa menaikkan red card, tahu ya? Benar, baca pinter reaksi, Iya. Ada Putri Hijab gitu kan. Iya, itu bisa banget. Jadi gimana kita memanfaatkan nama yang kita punya. Jadi percuma aja kalau misalnya kita udah jadi Putri Hijab nih, tapi kita nggak bisa personal branding diri kita, itu sama aja. Jadi ya gimana pun, misalkan aku ini ya kan Putri Hijab berbakat. Kalau mau tahu bakatku ini dance sebenarnya. Aduh nggak bisa nggak sih dicontoh? Jangan dong, Agak bahaya ya, agak bahaya. Aku kira tadi nyanyi, soalnya sempet waktu kita lagi prepare tadi kan sempet nyanyi tuh. Aduh, jangan. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi bakat aku ini dance. Tadi kan mungkin dance-nya, tapi di sini bukan yang dance yang TikTok lah ya. Kan ya. Jadi ya mungkin ya lebih sadar diri aja ya. Dance kan banyak banget, nggak harus yang goyang atau apa itu. Jadi aku tuh dance cowok, waktu itu dance BTS kan, yang Permission to Dance kan nggak begitu gitu-gitu banget kan. Jadi ya dari situ. Ya gitu deh pokoknya. Banyak ya. Tuh ada positif, ada negatifnya. Tapi bagaimana kamu mengubah beratnya tadi, bebannya tadi menjadi amanah gitu kan. Bener banget. Dan bisa jadi plus value untuk diri kita. Bener gitu. banget. Pokoknya dijalanin aja gitu. Jalanin dulu. Iya, jalanin dulu. Padahal saya paling benci kata jalanin dulu ya. Iya. Oke, itu tadi dari Putri Hijab influencer gitu, yang pasti akan menginfluence. Tujuannya adanya Putri Hijab ini menginfluence untuk para muslimah tentunya. Biasanya kan influencer tuh ya ada yang berhijab, ada yang enggak. Nah, ini khusus untuk yang para muslimah gitu, biar enggak kecil hati. Karena mungkin kalau dulu orang berjilbab itu masih minim. Otomatis mau berjilbab, mau ngapa-ngapain tuh kayak dipandang. Jilbaban kok nari sih. Jilbaban kok ngene sih. Tapi sekarang hampir semua orang yang muslim ya terutama itu pasti berhijab nggak sih? Iya. Nah, gunanya Putri Hijab influencer ini kan untuk itu ya, untuk menginfluence teman-teman muslimah untuk menjadi lebih baik seperti itu. Nah, next udah kekumpul. Agak lumayan ya. Udah masih beberapa bulan ini. Megang jabatan. Gimana nih? Kamu kapan sih kepilihnya? Maret kan Kak? Jadi Maret, sekarang April, Mei, masih 2 bulan ya? Udah kerasa belum pundaknya nih beratnya? Udah agak pegel ya Kak ya? Udah miring sebelah. Udah gitu ya? Udah dongkong ya? Boleh dong diceritain waktu pertama dinobatkan di jebret gitu. Beban apa nih? Amanah apa mungkin yang paling kerasa di pundaknya Usrin? Sebenarnya nggak nyangka ya Kak ya bisa bergabung sampai masuk finalis juga, sampai masuk 3 besar juga, itu nggak nyangka. Soalnya aku lihat di sebelum-sebelumnya aku scroll dari sosial media Duta Hijab,
semuanya keren-keren, sangat menginspirasi wanita muslimah yang aktif, yang nggak pernah diem, harus selalu bisa menginspirasi orang lain gitu. Dan itu saya rasa wah kayak berat ini bisa masuk bergabung dalam keluarga Duta Hijab. Tapi ternyata setelah saya bisa diberi kesempatan untuk bergabung, ternyata banyak manfaatnya yang saya dapatkan. Jadi memang relasi pertama, kemudian banyak sekali kemampuan yang bisa saya miliki, bisa upgrade lagi dari kemampuan saya. Public speaking juga otomatis lebih bagus daripada sebelumnya gitu Kak. Jadi menurut saya beban dan manfaatnya itu lebih banyak manfaatnya. Bener gitu. banget. Jadi bebannya nggak kerasa, benar Kak, gitu. Ya mungkin memang benar tadi katanya Yupa bahwa bebannya yang pertama pasti menjaga nama, ya kan? Karena Putri Hijab influencer gitu kan, ada banyak brand yang di dalamnya Putri Hijab influencer yang harus kamu jaga. Duta Hijab tentunya juga sama ya, banyak brand di belakangnya yang harus kita jaga gitu. Pokoknya selama SAS itu masih ada di pundakmu tuh kayak bergerak gitu. Kayak gitu Iya sih. bener banget. Cuman dengan itu kamu kerasa kejaga nggak? I mean, yang biasanya kita agak nih dengan adanya Selampai itu kamu kejaga nggak sih? Ngerasa terjaga, oh ya habis ini attitudeku minimal, attitudeku adalah ketemu orang tuh seperti ini. Ada nggak sih perubahan-perubahan itu yang kalian rasain? Ada pastinya. Otomatis iya. Karena otomatis karena kan ya balik lagi ada SAS, ada crown. Ada crown. Oh ya, Putri Hijab tiap ini dapat crown ya? 1, 2, 3 aja. Oh 1, 2, 3 ada crown gitu ya? Oke. Nggak boleh terlalu nunduk, ada jatuh. Nggak boleh dangak juga. Itu ada maknanya. Nggak boleh terlalu nunduk ya. Apa ya? Jadi kan kita sebagai perempuan juga harus menjunjung tinggi derajat perempuan. Betul. Ya, jadi nggak boleh terlalu nunduk banget, tapi nggak boleh terlalu sombong ke atas. Benar. Jadi harus benar tengah-tengah. Ya jagalah crownmu gitu. Benar. Tapi the real queen doesn't need a crown. Yes. Udah bagus belum boleh dikasih aja. Itu harusnya keluar nanti ya. Udah kelepasan kita. Kepancing. Kepancing Yupa pintar influencer soalnya dia bener ya. Oke, last question. Aku harap sih ini bisa menginspirasi. Nggak kerasa ya? Padahal ini kita udah tapi nggak kerasa. Kayak baru semenit ya guys. Sister, kita sister. Jadi kan emang nggak kerasa connection gitu. Nah, boleh dong dikasih pesan buat perempuan-perempuan di sana, terutama mungkin the next Putri Hijab influencer yang mau gabung atau the next Duta Hijab Radar Malang yang ingin gabung gitu. Apa sih pesannya buat mereka biar nggak insecure, diyakinkan lagi bahwa ya wanita tuh cantik dengan kadarnya gitu, bukan di tangan orang yang tepat ya, itu bukan wilayah kita. Nah, cantik dengan kadarnya. Boleh dong dikasih pesan? Siapa? Aku. Boleh. Oke, sebenarnya kalau bisa soal insecure ya, ini udah mau closing juga kan. Insecure itu wajar. Aku sih bilangnya tuh wajar banget. Malah harus insecure kalau kata aku. Karena kan kalau misalnya kita insecure berarti kita kayak ngerasa masih ada yang lebih. Yang mana kita juga harus berusaha untuk bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak pernah ngerasa insecure, itu aku rasa kayak kita merasa puas. Gak baik kan kalau tiba-tiba udah langsung puas. Nggak ada upgrade, nggak ada improve. Nah, jadi aku rasa tuh insecure tuh wajar, tapi gimana cara kita bisa mengatasi insecure itu sendiri. Jangan cuma kayak insecure terus diem aja, nggak ada apa-apa, nggak ada tindakan. Ya udah sampai kapanpun ya udah gitu-gitu aja. Ya, tapi kalau insecure terus ya udah nggak ada perubahan. Tapi ya gimana kita bisa mengatasi insecure itu ya dengan tindakan. Aku harus jadi lebih baik lagi dari mereka kayak gitu sih. Terus kalau semisal ini sih tadi aku baca webtoon. Ini baru banget tadi aku baca webtoon. Itu yang menurut aku jadi highlight dan mungkin bisa jadi semangat buat teman-teman. Usahain bilang ke diri kita sendiri, aku bangga dengan diriku sendiri, dan diriku itu lebih besar daripada keterbatasanku. Luar biasa sekali. Aku bangga dengan diriku sendiri dan aku lebih besar daripada keterbatasanku. Webtoonnya oke, boleh di-spill nanti ya judulnya. Nanti aku spill. Bacaannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih Yupa. Sama-sama. Selanjutnya silakan Usri. Setuju dengan Kak Yupa. Jadi insecure memang membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena kalau nggak insecure, kita bakalan stuck di satu titik itu aja, nggak bisa upgrade, nggak bisa berkembang lagi, hanya gitu-gitu aja. Saya mengutip dari salah satu ayat Al-Quran, Quran Surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi kita
insecure perlu untuk mengupgrade diri kita, tapi ingat tidak ada yang manusia yang sempurna, tapi Allah telah menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dan hal itu harus perlu disyukuri. Mensyukurinya bagaimana? Dengan cara terus mengupgrade diri kita, terus menambah value-value diri kita, sehingga dengan seperti itu nanti nikmat Allah akan berdatangan lebih. Luar biasa sekali, boleh dikasih tepuk tangannya. Tapi ada di sini. Tuh, dengar kan? Merinding loh, merinding tapi kepala ya. Yang ingin membangun banget nih secara luar, oke, nyata dunia tuh memang harus dihadapi dengan seperti ini. Yang ini rohani, lengkap ya. Aku senang banget punya sahabat dua yang seperti ini. Jadi kita ke dunia oke, ke ini juga oke gitu ya. That's why kita perlu sister dan membangun koneksi, ya kan? Jadi bisa saling mengingatkan kita. Oke, aduh, aku merasa insecure. Tunggu, lupa closing recordingnya. Oke, thank you banget Yupa, kamu sudah mampir di sini. Sama-sama. Ingat bahwa ini merupakan rumah kita bersama. Jadi kapanpun Putri Hijab butuh tempat atau butuh tempat pulang, masa gitu. Rumah gitu, ada Raden Malang, teman-teman Duta Hijab juga. Jangan sampai lupa rumahnya juga gitu kan. Nah, terima kasih banyak sudah menginspirasi. Tunggu, satu pertanyaan dijawab singkat aja. Apa sih hal yang bikin kamu insecure? Apa ya? Pastinya ada. Ada, nggak mau di-spill nih? Yang pasti bukan soal kecantikan. Oke, good. Kamu? Saya merasa insecure kalau misalnya saya masih stuck di satu titik itu, belum bisa menambah atau belum upgrade diri. Jadi masih berada di titik satu ini, belum bisa menambah satu tingkat lagi yang lebih tinggi. Nah itu saya merasa insecure, kayak oke, ayo harus bangun lagi buat ngejar titik itu. Jadi setiap hidup ada tujuan. Nah tujuan itu harus bertingkat-tingkat. Jadi kita bisa lebih baik lagi. Oke, see you on top. Dua wanita cantikku. Wah, luar biasa. Judulnya kali ini, sesi ini adalah Beyond the Beauty, dan kita udah mengupas tentang kecantikan itu. Bagaimana sih menurut putri-putri cantik yang ada di depan saya gitu. Sebenarnya mereka capek nggak sih dibilang cantik? Tadi sempat ke-spill juga ya. Ya ada bebannya, tapi juga menyenangkan gitu kan. Siapa sih wanita yang nggak ingin ngerasa dirinya itu cantik gitu? Tapi ingat bahwa semua wanita diciptakan sebaik-baiknya dan sudah cantik, ya kan? Bener banget. Aku lebih baik dari keterbatasanku. Aku lebih hebat, aku lebih besar dari keterbatasanku. Itu mungkin bisa jadi self affirmation ya. Setiap pagi kita bangun tidur, ingat dua ini aja udah kamu melanglang tuh deh. Bisa dong, tetap bisa. Kalau punya crown, jangan terlalu nunduk. Anggap aja kita semua wanita tuh memang menggunakan mahkota ya kan. Kalau muslim mungkin memang kita ini mahkotanya dari hijab ya. Nggak boleh terlalu nunduk, nanti jatuh. Kalau nggak ntar kena. Jadi yang santai aja, lurus menuju ke depan. Tapi aku ulangi lagi nih closinganku. Real Queen isn't it a crown. Thank you banget Yupa. Ya, sama-sama. Jangan kapok mampir ke sini. Ditunggu kedatangannya lagi. Ditunggu sesi-sesi selanjutnya. Mungkin kamu ngajarin saya dance. Siap, abis ini kita mau kelas dance nggak sih? Oke, kelas dance. Terima kasih juga Usri. Jangan kapok ada di sini. Kalau bisa kalian bikin apa gitu something di sini mau. Siap. Nanti direncanakan ya. Direncanakan di sini ya. Thank you, saya Salma Kirana dan juga dua putri. Silakan. Putri siapa? Yupa. Ira. Kita undur diri dulu. Terima kasih sudah menemani kami, sudah menonton kami juga. Semoga bisa mengambil inspirasi. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk disimpan aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.